Halo rekan-rekan trader, jumpa lagi dengan saya Doni di channel BTC Dana Indonesia. Ada hal-hal yang nggak ada salahnya kalau kita tahu, bahkan mungkin perlu untuk kita tahu sehubungan dengan kondisi perekonomian global saat ini. Ya mungkin sebagian besar teman-teman itu sudah tahu, bahkan merasakan bahwa beberapa waktu terakhir ekonomi global itu sedang tidak menentu, bahkan sampai saat ini itu kayaknya akan terus berlanjut, bahkan semakin parah. Nah, ada hal-hal yang umum mungkin terjadi kalau kondisi seperti ini terus berlanjut. Kemungkinan yang pertama, ini sih hampir bisa dipastikan. Biasanya ketika kondisi ekonomi itu sedang amburadul, tidak menentu, itu para investor biasanya mereka akan masuk ke sektor-sektor yang memang sudah terbukti aman itu sejak lama, atau artinya mereka akan mengkonversi atau mentransfer aset-aset mereka ke safe haven. Dan selama ini yang paling umum itu adalah ke bentuk emas atau gold. Ya kalau dari zaman dulu beratus-ratus tahun yang lalu, emas ini kan representasi dari kekayaan dan kemakmuran dari seseorang. Tapi saat ini ketika emas sudah menjadi sebuah komoditas, emas menjadi salah satu alternatif terbaik bagi para investor yang masih menginginkan aset mereka itu diinvestasikan ke tempat yang aman. Nah, dari itu banyak orang yang memiliki aset dalam bentuk dolar atau yang lain, itu biasanya mereka akan bergeser ke emas. Maka di momen seperti inilah biasanya emas atau gold itu akan cenderung naik. Biasanya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kemungkinan kripto akan terus turun. Kemungkinan. Ya seperti yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini kan Bitcoin dan yang lainnya itu kan cenderung turun. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita tahu ya bahwa fenomena kripto ini kan belum lama kalau kita bandingkan dengan emas. Oleh karena itu bagi para investor bisa jadi kripto ini belum masuk ke sektor yang safe haven, yang termasuk aman untuk mereka berinvestasi. Bahkan bisa jadi orang-orang yang sudah berinvestasi di kripto itu mereka juga akan menggeser investasi mereka ke safe haven. Ya mungkin komoditas yang lain yang mereka anggap itu tempat investasi yang lebih aman. Sekarang coba kita lihat Bitcoin di chart. Kondisi Bitcoin ini beberapa waktu terakhir ini ya. Coba kita perhatikan. Nah, ini terlihat kemarin ketika mereka sudah membreakout area resisten yang di sini, ini di breakout, prediksinya harga akan berbalik ke arah situ. Tapi ternyata nggak sampai separuh jalan itu harga sudah dibanting lagi ke bawah. Sekarang coba kita lihat di skala lebih besarnya, di time frame daily. Nah, ini beberapa waktu terakhir jelas sekali bahwa Bitcoin terus mengalami penurunan harga. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini, kemungkinan penurunan ini akan masih terus berlanjut. Sekarang coba kita lihat kondisi Bitcoin di gambaran yang lebih besar lagi. Ini di time frame weekly. Ini terlihat memang saat ini harga sudah masuk ke area resisten yang sudah jadi support. Ini area blok hijau ini bahkan tampak sudah breakout. Kemungkinan ini forecast untuk Bitcoin dalam gambaran yang lebih besar ini. Dalam pandangan yang lebih luas ini, menurut saya Bitcoin ini akan terus turun.
dia akan terus turun. Kalau mungkin ada retracement, dia akan ke sini. Atau skenario yang kedua paling mentok, dia akan di area yang atasnya sini. Kita tandai di sini. Itu mentok-mentoknya. Kalau memang terjadi retrace, ya mentoknya di area resisten yang ini, di 23600-an. Kita tandai area sini. Jadi ada dua skenario ketika kita cari posisi sell kalau memang terjadi retracement. Jadi ini adalah key point. Ini di titik 2700-an dan 23.000. Kalau memang ke depan itu akan terjadi retracement yang kemungkinan besar, selanjutnya dia akan terus meneruskan penurunan harganya. Jadi poinnya di sini dan di sini di harga 20 ribuan dan 23 ribuan. Nah, akan lain cerita ketika nanti kita trading di gold. Nanti coba kita analisa di gold. Kalau kita forecasting secara teknikalnya saja, itu target yang paling terdekat itu yang bisa kita lihat dari chart. Jika kita itu sell itu di sini, di kisaran harga 12 ribuan. Jadi area sini targetnya. Ya memang harga sampai di sini itu tidak mungkin dalam jangka waktu yang dekat ini. Tapi memang terlihat tren itu lagi memburu area sini. Atau bahkan mungkin nanti masih bisa lebih terjun lagi. Sekarang coba kita lihat di emas. Ini di time frame harian, di daily. Nah, terlihat di time frame daily ini. Nah, terlihat di sini bahwa emas itu telah menembus area resisten yang sebelah kiri ini. Di sini. Ini jelas tertembus walaupun memang nggak jauh penembusannya. Tapi terlihat di time frame daily ini bahwa tren itu memang sedang naik. Arahnya naik. Dan ini kemungkinan besar masih bisa terus naik lagi loh, teman-teman. Nah, rekan-rekan coba perhatikan. Kalau rekan-rekan mau ketika trading untuk melihat di time frame yang besar, itu batas-batas harga atau support dan resisten itu gambarannya tampak lebih jelas. Coba kita tanda-tandai dulu area-areanya. Ini jika rekan-rekan mengapresiasi bahwa tren akan terus naik. Ini adalah area-area untuk targetnya di dua posisi ini. Jadi skenarionya bisa ke sini atau ke sini. Ya memang emas itu di minggu yang lalu sempat mengalami penurunan harga. Tapi menurut saya di jangka waktu yang lebih panjang itu akan terus naik. Gini maksudnya, jika kalian melihat opportunity atau peluang dengan kondisi yang saat ini, dengan adanya perang dan lain-lain, secara fundamental itu akan terus naik. Walaupun memang fundamental itu tidak akan pernah memberikan kita angka-angka kemana harga itu akan bergerak, di harga berapa. Jadi itu hanya berupa pandangan luasnya kan. Walaupun tentu saja secara teknikal itu tetap harus diperhitungkan, kecuali Anda modalnya sangat besar sehingga mampu menahan posisi dalam jangka waktu yang lama dan kemungkinan pergerakan harga yang lebar. Maka disitulah teknikal itu berfungsi untuk bisa membantu kita meminimalisir resiko, atau paling tidak ketika terjadi retracement kita mampu dan bisa untuk menunggu sehingga mendapatkan posisi yang tepat ketika masuk ke market. Jadi teknikal itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi untuk emas ini area-area di mana dia akan memantul, coba kita lihat ini di daily. Ada beberapa tempat atau titik yang bisa kita tandai seperti ini di sini.
di area resisten yang sudah jadi support saat ini di sekitaran di titik berapa ini, 1726. Lalu satu lagi di area sini, di area bis ini. Jadi kita bisa cari posisi buy di dua area sini kalau kita mau trading jangka panjang. Dan targetnya itu di area atau di titik 1888 itu dan 1973. Nah, oke teman-teman, ingatlah selalu bahwa dalam trading itu semua hal bisa saja terjadi, bahkan itu sangat mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan atau yang kita inginkan. Buatlah trading plan kalian dengan 1-2 teori yang kalian mengerti. Tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk mempelajari banyak teori. Jadi tetap selalu gunakan money management untuk membantu kita meminimalisir resiko supaya trading ini masih tetap menyenangkan dan baik bagi kita dalam jangka waktu yang lama ke depan. Oke rekan-rekan, terima kasih atas waktunya menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum channel BTC Dana ini. Saya Doni, mohon undur diri, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih.